Bung Karno telah menjadi sejarah negara dan bangsa Indonesia. Namanya tetap hidup dalam angan, dan jasa-jasanya terhadap Republik ini tetap terpatri dalam sanubari anak negeri. Dalam perjalanan pendidikannya, Soekarno melanjutkan ke HBS di Surabaya dan tinggal bersama HOS Cokro Aminoto. Di sini, Soekarno diminta untuk menikahi Utari, putri HOS Cokro Aminoto. Di pertengahan tahun 1921, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Kota Pelajar Bandung dengan memasuki Sekolah Teknik THB jurusan Sipil, sekarang ITB. Bandung, kota yang mempertemukan Soekarno dengan Inggit Garnasih. Seiring dengan perkembangan studinya, Soekarno juga mulai mengikuti arus deras dunia politik di tanah air. Sewaktu berusia 22 tahun, Soekarno menikah dengan Inggit. Perempuan yang memberikan cinta dan kehangatan, sekaligus pemberi ilham dan pendorong bagi Soekarno untuk maju terus baik dalam studi maupun perjuangan politik. Pemikiran, konsep, serta ide yang selalu didiskusikan akhirnya melahirkan PNI pada 4 Juli 1927. Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Singa podium yang dalam pidatonya membakar semangat rakyat dengan pekikan merdeka, ditangkap Belanda dan dimasukkan ke penjara Banceu. Di kelas rendah yang kotor, bersama kawan-kawan seperjuangan. Setelah 8 bulan meringkuk di penjara, Soekarno dan kawan-kawan diadili dengan tuduhan melakukan kejahatan. Untuk itu, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Soekarno ditempatkan di sel terpisah, pada waktu makan pun dianggap sangat berbahaya untuk digabungkan dengan tahanan lainnya. Rumah di Jalan Ciatel ini ditempati Soekarno bersama Inggit Garnasih sejak tahun 1926 sampai tahun 1934. Saat itu, rumah masih berbentuk panggung. Sebelum Soekarno dan Inggit Garnasih diasingkan ke ND Flores, rumah ini mempunyai andil besar mewarnai perjalanan perjuangan Soekarno sebagai bapak bangsa. Tempat pertemuan teman-teman seperjuangannya berdiskusi untuk mencapai Indonesia merdeka. Selasa 14 Januari 1934, KM Van Riebeeck membuang sauh di pelabuhan ND. Saat itulah Soekarno, Inggit Garnasih, Ibu Amsi, dan Ratna Juami menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di ND. Dalam segala hal, maka ND di pulau bunga yang terpencil itu bagiku menjadi ujung dunia, ungkap Soekarno. Dengan jiwa seorang pejuang, Soekarno dengan tegap menapaki bumi Flores. Dikawal tentara Belanda, Soekarno dihantar menuju sebuah pesanggerahan Belanda. Disinilah Soekarno dan keluarga ditempatkan untuk sementara di bawah pengawasan tentara Belanda.
Soekarno mengibaratkan dirinya sebagai burung elang yang sudah terpotong sayap-sayapnya. Kini tidak berdaya. Soekarno dan keluarga kemudian menempati sebuah rumah di tengah penduduk biasa. Rumah tanpa nomor, tanpa listrik, berada di tengah-tengah pondok penduduk yang beratap ilalang. Di ND, Soekarno mengalami tahanan luar yang jauh lebih menekan batinnya. Sangat menderita, terutama pada saat-saat awal di Pulau Bunga. Dalam kesendiriannya, Soekarno memperoleh kesempatan untuk duduk berjam-jam merenung di bawah sebuah pohon sukun. Dalam keheningan batin, Soekarno meraih satu demi satu butir-butir mutiara sebagai dasar untuk mengatur sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Butir-butir mutiara yang 5, Pancasila, merupakan simbiosis dari pikiran-pikiran dan cita-cita Soekarno setelah melalui perenungan yang panjang dan matang. Mengenang areal ini, teringat beberapa pedagang keturunan Cina yang menjadi sahabat Soekarno. Mereka berfungsi sebagai kurir rahasia yang menghubungkan Soekarno dengan rekan-rekannya di Jawa. Surat-surat khusus tersebut serahkan kepada Siantik, pemilik toko The Liu, kemudian dibawa langsung oleh Ang Hulian, seorang pedagang yang selalu berlayar Surabaya, ND. Soekarno secara perlahan memperluas jaringan pergaulannya termasuk persahabatan dengan para pastor di ND, antara lain dengan Pater G. Huiching dan Pater Buma. Soekarno diperbolehkan leluasa membaca buku-buku di perpustakaan pastoran. Mereka sering berdiskusi di misi ND, Kompleks Biara Santo Yosef, dan Gereja Katedral ND.
Percetakan dan bengkel di kompleks pastoran ini juga punya andil dalam perjalanan Soekarno di pengasingan, khususnya dalam membantu kelompok Tonil Kelimutu. Bung Karno setelah menjadi presiden dalam kunjungannya di ND tahun 1950 menyempatkan diri mampir ke kompleks pastoran ini. Soekarno memanfaatkan keluasan dan keterbukaan pribadinya untuk memperluas jaringan persahabatan, melampaui batas agama, jenjang pendidikan, dan tingkat sosial serta suku. Soekarno menemukan kesibukannya di antara para sahabatnya dengan menyelesaikan 12 naskah sandiwara. Klub Tonil Kelimutu memulai aktivitasnya dengan pertunjukan perdana Dr. Syaitan di Gedung Immaculata. Suatu hal yang khas dari sandiwara yang dipentaskan, semuanya bernafaskan revolusi. Revolusi fisik Indonesia meraih kemerdekaan. Masjid yang bermula dari bangunan sederhana adalah salah satu tempat Soekarno bersujud menghadap Ilahi selama di ND. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapkan kecintaanku kepada tanah air dan bangsa, menyala-nyala di dalam saya punya dada, sampai terbawa masuk ke lubang kubur. Doa Soekarno. Kegiatan Soekarno mendalami Islam selama pengasingannya di ND jelas dari surat-surat yang dikirimkan kepada T.A. Hasan, guru Persatuan Islam Bandung. Dalam suratnya, Soekarno meminta dihadiahi buku-buku yang bernafaskan Islam dan kumpulan hadis Bukhari dan Muslim. Kali Wolowona adalah salah satu tempat rekreasi Soekarno bersama anggota klubnya. Di sini Soekarno mencari kolam yang aman di balik batu besar untuk mandi. Sementara teman-temannya menunggu di tepi sungai bernyanyi diiringi juk dan ukulele, yang lainnya menikmati kelapa muda. Beberapa peristiwa sedih yang terkenang di kalbu Soekarno selama di ND, diantaranya berita meninggalnya HOS Cokro Aminoto dan saat meninggalnya Ibu Amsi di ND, ibu dari Inggit Garnasih, mertua dari Soekarno. Saksi hidup selama Soekarno di pengasingan yang saat ini masih dapat ditemui adalah: saya lahir tahun 1918. Itu saya panggil dia Yurat karena dia badannya besar, gemuk dia. Saya kecil kurus.
Kalau saya tidak mau pergi di rumahnya sana, nah, dia datang tidur sama saya di sini. Satu malam, 2 malam, nah saya antar dia pulang di sana. Nah sampai sana saya tidur lagi sama dia di sana. Ibu Inggi itu, nah, sampai di sana nah, ajar juga masa-masa, ajar apa, kerja rumah tangga, kerja apa-apa. Dia anggap saya saudara bapak saya, karena dia panggil bapak kakak. Nah. Jadi kira ada dia susah kok apa, kok butuh apa, kok. Bung Karno itu bersama Ibu Inggit dan anak angkatnya bernama Ratna Juami pindah ke Endeh pada tahun 1934. Bung Karno dengan Ibu Inggit itu tidak punya anak. Ratna Juami ini adalah anak angkat tetapi murni keponakan dari Ibu Inggit Garnasih. Saya adalah anak sulung dari Pak Atmo ini. Selalu diajak oleh orang tua saya ke rumah Bung Karno. Tiap malam Selasa dan malam Jumat, Bung Karno itu selalu mengadakan pengajian. Entah bagaimana itu Mbak Yuratna itu kok senang sama saya. Mungkin karena dia tidak punya adik, tidak punya kakak, jadi dia ingin saya menjadi adiknya. Lama-kelamaan rupanya keluarga Bung Karno ini juga ikut senang sama saya. Akhirnya bilang sama orang tua saya, Mas Atmo, boleh nggak ini anaknya ikut dengan keluarga saya? Hajah Ratna Juami, anak angkat Inggit Garnasih dan Soekarno sejak berusia 40 hari. Ponakan dari Inggit Garnasih, kini berusia sekitar 94 tahun.